Konsep berkebun kami itu dilakukan di atap rumah dengan memanfaatkan barang-barang bekas seperti jerigen dan lain sebagainya, selain juga pot biasa untuk media bertanamnya. Dari kebun kami yang ya menurut saya terbatas ya, kita bisa panen setiap hari alhamdulillah dan bisa berbagi ke tetangga. Kami berkebun di atap, alasannya yang pertama memang kami tidak memiliki halaman atau lahan untuk menanam. Dan juga bisa kita rancang, bisa kita desain untuk memanfaatkan segala macam lokasi untuk vertikal, vertikultur, supaya kita bisa memanfaatkan nih lahan sempit seperti ini gitu. Perkenalkan, nama saya Izur. Kemudian ini samping saya istri saya namanya Emi. Kegiatan sehari-hari guru ngajar atau guru di sekolah dasar. Setelah berumah tangga kita punya hobi yang sama, yaitu bercocok tanam atau berkebun, sekalipun kebunnya sendiri ya seperti ini. Di kebun ini saya mengupayakan sesuatunya kalau bisa dikerjakan sendiri. Nah, misalnya termasuk ini, pemanfaatan, ini kan bekas ya, drum bekas, drum ukuran 25 liter. Dari satu drum dibelah menjadi dua. Nah, itu sangat menghemat karena dengan uang 10.000 bisa jadi 2 pot dan ukuran lebar. Untuk menanam cocok untuk bayam, untuk sawi, untuk pakcoy gitu. Ketika kebun ideal tanah tidak ada, maka kita berpikir apa ya, kita bisa menanam dengan lahan yang kita punya. Yang kita kepikirkan waktu itu atap rumah kita nggak dipakai, asalnya genteng, asalnya atap curam ya, yang dari spandek kita rubah dulu jadi atap, jadi dakan, karena di situ kita bisa nanam. Nah, setelah dakan jadi, baru setelah itu tanaman kita pindah ke atas dengan memanfaatkan daur ulang dari jerigen-jerigen bekas, dirubah jadi pot gitu, kayak gitu. Intinya sih itu, tapi yang pasti pertimbangannya itu bagaimana bahan-bahan yang kita bisa membeli dengan cukup murah, kita gunakan jerigen-jerigen bekas, kita bisa manfaatkan untuk bercocok tanam. Saya mau panen bayam Brazil untuk kebutuhan dapur. Kebetulan saya mau bikin sayur, numis, kemudian sebagian juga untuk berbagi ke tetangga biar mereka mencoba hasil kebun saya.
Kami berkebun secara organik, alasannya ini punya tantangan tersendiri. Jadi apa ya, kita tidak, istilahnya untuk apa yang kita makan itu bukan dengan masukin sesuatu bahan kimia atau yang kita masak. Kalau misalkan organik itu kan kita nggak pakai tambahan apa-apa. Jadi kalaupun ada hama ya paling kita pangkas-pangkas aja gitu, atau semprot pakai neem oil. Jadi itu pestisida nabati untuk tanaman. Jadi ya kita berdamai dengan hama gitu, dan lebih sehat tentunya masakan sayurannya. Kalau untuk sawi biasanya kita panen nggak cabut ya, jadi kita ambil bagian yang paling pinggir ini, nanti dia jadi tetap bertahan tumbuh dari tunas-tunas yang dalamnya lagi, nanti dia makin banyak. Sebenarnya sih kalau dari beberapa jenis tanaman kayak daun bawang kayak gitu udah kita cukup sih, nggak butuh dari pasar lagi. Jadi kalau misalkan kayak masak gitu seru-seruan aja, masak di bawah butuh daun bawang, ayah minta tolong ambilin daun bawang gitu. Jadi kita udah nggak mikir lagi, waduh daun bawang misalkan mahal, atau misalnya ibu-ibu pasti mikirnya begitu ya. Misalkan sayur ini kangkung lagi langka, pernah waktu itu soalnya ya. Kangkung lagi nggak ada nih teh, ada kangkung nggak? Tetangga nanya, oh ada kebetulan, dan dia senang gitu. Baik, ini hasil panen hari ini. Pokoknya kalau kita ambil, mau masak pun kita jadi bisa lebih menyenangkan karena dari kebun sendiri. Kita nggak perlu ke pasar, jadi hasilnya lebih higienis dan lebih sehat. Pun bisa berbagi ke tetangga. Selain tanaman yang tradisional pakai tanah, kita menggunakan juga sistem aquaponik yang sebenarnya sangat sederhana, yaitu memanfaatkan akuarium atau di sini disebut dengan drum, diisi lele, ikan, drum bekas, kemudian air kotoran limbah lelenya itu, kotoran lelenya itu dijadikan nutrisi untuk tanaman. Dulu nonton YouTube, kemudian baca buku tentang aquaponik apa itu, kemudian ya bertanam tanpa tanah ya. Nah, karena tanpa tanah maka kita pelajari gimana yang paling mudah yang bisa kami lakukan, bikin ini dengan ketinggian yang datar, tidak yang berundak-undak, yang rumit. Asumsinya kan gimana caranya air lele narik dipompa ke peralon ini, di dalam ini ada air. Kita bisa lihat ya, ini Nah, ini tanaman aquaponik, kangkung. Nah, nutrisi ini kotoran lele dianggap atau dijadikan sebagai nutrisi untuk sayuran. Alhamdulillah ini digarap sendiri, dari mulai motong semua kita kerjakan sendiri. Kalau ini batu apung,
Ini net pot kita bikin sendiri juga dari gelas, sejenis gelas apa namanya, botol ya, sejenis kayak gitu, merek itu. Nah kalau menanam misalnya ini kita nanam ini ya, cabut dari sini. Sebenarnya ini fungsi batu ini untuk pegangan akar, pengait akar. Nah kalau sudah begini kita bisa saja langsung simpan di sini. Nanti insya Allah dia hidup. Gitu. Di bawahnya memang ada aliran air. Dari kebun kami yang ya menurut saya terbatas ya, kita bisa panen setiap hari, alhamdulillah, dan bisa berbagi ke tetangga. Kita kan hidup ini untung kan tidak selalu materi ya. Kita bertanam kan nggak mungkin, Pak lihat dong tidur saya, nggak usah begitu ngomongnya. Kasih tanamannya, terbukti kalau suatu saat pengen lihat dong Pak ke atas gitu, pengen lihat kayak gimana nanamnya. Nah itu dirangsangnya salah satunya kita kirimkan kangkung gitu kayak gitu. Kebetulan memang kalau juga dijual saya pikir gini, untungnya juga nggak seberapa, bukan karena nggak pengen uang gitu, tapi relasi hubungan dengan tetangga itu justru dengan begitu lebih enak, lebih asik gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Ibu, ini tadi saya habis panen. Alhamdulillah. Ada sawi sama ini bayam Brazil, bisa ditumis atau di sayur Terima kasih, bening. Bu. Iya. Cakep amat ini. Iya. Ya, kalau dia panen pasti saya di kebagian gitu. Sering juga sih. Kadang-kadang kita tukar tanaman. Seneng juga tanaman gitu. Pakai di depan ya, barusan ya, bagus banget ya. Bagus sekali, dapat menginspirasi di lingkungan gitu. Akhirnya banyak yang ikut-ikut juga nanam, termasuk saya gitu. Bagi siapa saja, Bapak dan Ibu atau teman-teman, dalam rangka kita menyayangi bumi, salah satu yang bisa kita laksanakan adalah bagaimana kita memanfaatkan ruang kita ini, sekalipun misalnya tidak punya lahan, selama masih ada matahari, ada angin di situ, sebenarnya kita bisa berbuat sesuatu. Bisa jadi manfaatnya untuk kita langsung atau mungkin tidak, tetapi yang pasti salah satu wujud sayang kita ke bumi adalah mari kita menanam semampu yang kita lakukan.